Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fi asdaqil hadits kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah fa inna kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wa muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk melanjutkan pembahasan kita tentang Asmaul Husna dengan kitab Walillahil Asmaul Husna fad'uhu biha yang ditulis oleh Syekh Abdul Aziz bin Nasir Al-Ajil rahimahullah taala. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas di antara nama Allah Ta'ala Al-Latif yang maha lembut. Nama ini disebutkan 7 kali di dalam Al-Quran, di antara dalam surat Al-An'am ayat 103 Allah Ta'ala firman la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Pandangan tidak bisa mengidroknya, tidak bisa mengidrok Allah Ta'ala, sementara dia Allah Ta'ala mengidrok seluruh pandangan. Mengidrok itu berbeda dengan melihat. Kalau melihat dari satu sisi, mengidrok itu melihat dari seluruh sisi. Mengidrok, maka pandangan tidak bisa mengidrok Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara Allah Ta'ala mengidrok seluruh pandangan. Dan dia maha lembut lagi maha mengetahui dengan sedetail-detailnya. Juga disebutkan dalam surat Luqman ayat 16 Allah firman, ya bunayya innaha in takum misqala habatin min hardalin takun fi sahratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Wahai anakku, sesungguhnya jika ada sebesar biji sawi yang ada di dalam batu, atau yang ada di langit yang begitu luas, atau yang ada di dalam bumi sekalipun, ya'ti bihallah, pasti Allah akan mendatangkannya. Ya, innallaha latifun khabir, sesungguhnya Allah maha lembut lagi maha mengetahui dengan sedetail-detailnya. Juga disebutkan dalam surat Al-Mulk ayat ke-14 Allah firman ala ya'lamu man khalaqa wa huwa latiful khabir. Apakah pantas yang menciptakannya untuk tidak tahu, padahal dia latiful khabir, yang maha mengetahui, yang maha lembut dan maha mengetahui dengan sedetail-detailnya. Itu adalah dalil-dalil yang menyebutkan bahwa di antara nama Allah Ta'ala adalah Al-Latif. Adapun makna pada hak Allah Ta'ala, ya, dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, nama Allah Al-Latif yatadamman, mengandung ilmuhu bil asya'i daqiqah wa isaluhu ar-rahmata bituruqil khafiyah. Nama Allah Al-Latif ini mengandung 2 perkara. Pertama, ilmunya terhadap perkara-perkara yang detail. Allah maha tahu dengan sedetail-detailnya. Dan yang kedua adalah Allah maha menyampaikan rahmatnya dengan cara-cara yang tersembunyi, tidak dirasakan oleh hambanya, ya, karena perbuatannya itu, ya, sangat lembut, ya, di luar kemampuan akal manusia, ya. Terkadang manusia tahu hikmahnya, terkadang tidak, saking lembutnya. Dan beliau pun berkata di dalam dunianya, wa huwa latif bi abdihi wa li abdi, dia maha lembut kepada hambanya dengan ilmunya, dan dia maha lembut, ya, kepada hambanya dengan perbuatannya. Al-Latif fi awsafihi naw'an. Al-Latif, ya, di dalam sifat-sifatnya ada 2 macam.
Yang pertama, idraku asraril umuri bi khibratin wa lutfu inda mawaqi'il ihsan yurika izzatahu wa yubdi lutfahu wal abdu fi ghaflati anda sya'ni. Ya, alatif sifatnya ada dua, kata Ibnu Qayyim, itu mengetahui perkara-perkara yang rahasia dengan khibrah, dengan ilmunya. Jazakallahu khair. Nuhun Pak. Nuhun. Jadi yang pertama, yang mengetahui perkara-perkara yang rahasia dengan khibrah, dengan ilmunya, dan lembut. Yang kedua adalah lembut tatkala berbuat ihsan kepada hamba-hambanya. Maka Allah Ta'ala menampakkan izzahnya, kemuliaannya, dan Allah menampakkan kelembutannya, sementara hamba itu lalai dari keadaan seperti ini. Ya, seringkali kita lalai akan kelembutan Allah Ta'ala. Makanya kita akan sebutkan di antara kelembutan Allah Ta'ala, agar supaya kita menyadari betapa lembutnya Allah Ta'ala kepada kita. Juga hal yang sama disebutkan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah ta'ala, ya, di dalam tafsir As-Sa'di, beliau mengatakan al-latif alladhi ahata ilmuhu bisarair wal khafaya wa adraqal khabaya wal bawatinal umur ad-daqiqah. Al-latif yang pertama adalah yang ilmunya itu meliputi perkara-perkara yang rahasia dan samar, yang mengetahui perkara yang tersembunyi dan yang batin dari perkara-perkara yang daqiqah, yang sangat detail. Ya, kembali kepada ilmunya. Mana yang kedua, al-latif fi ibadihil mu'min, yaitu yang maha lembut kepada hamba-hamba yang beriman, al-musilu ilaihi masalihahum bilutfihi wa ihsanihi min turuqin la yash'uruna biha, yang menyampaikan kepada mereka kemaslahatan untuk mereka dengan kelembutan dan kebaikannya, dengan cara-cara yang tidak mereka sadari. Ya, saking lembutnya. Fahuwa bima'nal khabir wa bima'nal ra'uf. Maka kesimpulannya, nama Allah Al-Latif ini mengandung dua makna, yaitu bima'na khabir, sama dengan makna al-khabir, mengetahui dengan sedetail-detailnya. Juga maknanya adalah ar-ra'uf, yang maha belas kasihan kepada hamba-hambanya, ya, yang menyampaikan kebaikan, kemaslahatan untuk mereka dengan cara-cara yang seringkali tidak disadari, bahkan terkadang dengan cara yang dibenci. Padahal di balik semua itu adalah Allah hendak melimpahkan kebaikan kepada hambanya. Maka sedikit sekali orang yang merasakannya, maka sedikit sekali hamba Allah yang bersyukur. Ya, yang pertama, di antara kelembutan Allah Ta'ala, kita akan sebutkan di antara kelembutan Allah Ta'ala. Ini apa yang disebutkan oleh Syekh As-Sa'di, ya, di dalam Tawdihul Kafiyah Asy-Syafiyah. Di antaranya, kamis tashrafal abdu ala matlubi min matalibid dunya min wilayatin wa riyasatin au sababin min asbabil mahbubah fayasrifuhu Allahu anha. Berapa banyak manusia itu sangat menginginkan apa yang dia inginkan berupa keinginan-keinginan dunia, wilayah, kekuasaan, kepemimpinan, atau sebab-sebab yang mereka cintai, tapi kemudian Allah Ta'ala memalingkan mereka dari yang mereka inginkan itu. Allah nggak berikan apa yang mereka inginkan. Wa yasrifuhu anhu rahmatan bihi la'alla tadurruhu fi dinihi fayadhillul abdu hazinan min jahlihi wa adami ma'rifati bi rabbih walau alima ma dakhara lahu fil ghaib wa urida islahuhu lahamidallah wa syakarahu ala dhalik fa innallaha bi ibadihi raufun rahim latifun bi awliyaihi. Terkadang manusia sangat menginginkan dari keinginan dunia berupa kekuasaan, kepemimpinan, dan sebab-sebab yang mereka inginkan. Allah palingkan dia dari hal tersebut, Allah tidak berikan. Allah palingkan dia dari hal tersebut sebagai bentuk rahmat kasih sayang Allah kepada dirinya, ya, karena bisa jadi apa yang dia inginkan tersebut ternyata memudaratkan di dalam agamanya, ya.
Maka tatkala Allah tidak berikan hal tersebut, jadilah hamba tersebut itu merasa sedih disebabkan kebodohan dia dan tidak adanya pengenalan dia terhadap Robnya. Nah, sering seperti itu. Banyak yang nyalek ya, terjadi sedih, kecewa. Padahal bisa jadi ketika kalau dia jadi caleg justru itu memudorotkan dia. Justru Allah palingkan dia dari perkara yang memudorotkannya. Cuman kita nggak tahu. Maka yang terfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 212, asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa antuhibu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi engkau membenci sesuatu pada itu adalah baik untukmu. Bisa jadi engkau mencintai sesuatu pada itu adalah buruk untukmu. Allah yang Maha mengetahui sementara kalian tidak tahu. Allah tahu kalau antum itu mendapatkan apa yang antum inginkan seperti kekuasaan dan sebagainya. Nyalek gak jadi, Allah tahu kalau antum jadi caleg itu bisa memudaratkan agama antum. Maka Allah palingkan itu sebagai bentuk rahmat Allah, kasih sayang Allah, kelembutan Allah kepada hambanya. Tapi seringkali hamba tidak melihat ke sana ya, justru dia malah bersedih, malah dia membenci takdir tersebut, padahal itu adalah yang terbaik untuk dia. Seandainya dia mengetahui apa yang Allah simpan baginya di ilmu gaib dan apa yang diinginkan bagi dia berupa maslahat baginya, tentu dia akan memuji Allah dan bersyukur kepadanya atas hal tersebut. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala maha belas kasihan lagi maha penyayang kepada hambanya, dan dia maha lembut kepada wali-walinya. Ya, dibalik apa yang kita benci, musibah, kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, maka bisa jadi di sana itu adalah rahmat bagi kita. Allah mengetahui yang terbaik. Pilihan Allah adalah yang terbaik. Syaratnya mukmin. Rasulullah SAW bersabda dan hadis riwayat Ahmad disahihkan oleh Syu'aib Al-Arnaud. Rasulullah bersabda, ajibtu lil mu'min innallaha la yaqdi lil mu'min qada'an illa kana khairan lahu. Aku takjub dengan seorang mukmin. Sesungguhnya Allah tidaklah menetapkan bagi seorang mukmin satu ketetapan kecuali ketetapan tersebut adalah yang terbaik untuknya. Ya. Cuma terkadang kita tidak husnudon, tidak berbaik sangka kepada Allah Ta'ala. Justru kita banyaknya suudon, padahal nggak boleh suudon kepada Allah Ta'ala. Itu yang pertama. Ya, kita tidak bacakan semuanya karena ini banyak sekali ya di antara kelembutannya. Kita bacakan sebagian dari apa yang mungkin yang mudah untuk kita sampaikan. Kemudian di antara kelembutan Allah Ta'ala kepada hambanya, annahu ya, yuqaddiru arzaqahum bihasbi ilmihi bimasalihihim la bihasbi muradatihim. Faqad yuriduna syai'an wa ghairuhu aslahu fayuqaddiru lahumul aslaha. Wa in karihu lutfan bihim wa birran wa ihsanan. Di antara kelembutan Allah Ta'ala kepada hambanya, yaitu Allah takdirkan rezeki mereka itu sesuai dengan ilmu Allah terhadap kemaslahatan mereka, bukan ya berdasarkan apa yang mereka inginkan. Nah, karena kita kan nggak tahu, inginnya rezekinya berlimpah dan sebagainya, padahal Allah tahu. Allah tetapkan itu sesuai dengan kemaslahatan hambanya. Ya, kemaslahatan hambanya. Terkadang mereka menginginkan sesuatu padahal yang lainnya itu lebih maslahat untuk dirinya. Ya. Maka ya Allah takdirkan yang paling maslahat untuk mereka meskipun mereka itu marah. Ya, ini sebagai bentuk kelembutan kebaikan Allah atas mereka, tapi seringkali mereka tidak sadar. Dalam sebuah hadis diriwayatkan dikeluarkan oleh Al-Baihaqi, Rasulullah bersabda, inna min ibadi man law aghnaytuhu la afsadahul ghina wa inna min ibadi man law afqartuhu la afsadahul faqru. Allah Ta'ala berfirman dalam hadis kursi, sesungguhnya di antara hamba-hambaku ada orang-orang yang seandainya aku kayakan dia, maka tentulah kekayaannya itu akan merusak dirinya. Dan ada pula dari hamba-hambaku orang-orang yang seandainya aku jadikan dia fakir, tentunya kefakirannya itu akan
merusak dirinya. Allah lebih tahu kapasitas kita. Rezekinya Allah sudah atur, inilah rezeki yang cocok untuk kita. Kalau seandainya ditambah bisa jadi itu merusak kita, merusak agama kita. Yang tadinya sering hadir di majelis ilmu, tidak pernah tertinggal sholat 5 waktu berjamaah, ketika orderan bertambah, apa yang terjadi? Hilang, sibuk dengan dunia. Allah tahu itu. Ya, makanya termasuk ketika Allah takdirkan rezeki, itu yang paling maslahat untuk kita. Kemampuan kita masing-masing berbeda-beda. Justru ingatlah ketika seseorang itu diuji dengan keluasan dunia, rezeki yang banyak yang tidak lulus. Tapi kalau diuji dengan musibah, banyak yang lulus. Karena bersyukur itu lebih berat daripada bersabar. Syukur itu lebih berat. Banyak rukun-rukunnya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 19, Allahu latifun bi ibadihi yarzuqu may yasha wa huwal qawiyyul aziz. Allah Maha lembut kepada hamba-hambanya. Dia memberikan rezeki kepada siapa saja yang Dia kehendaki, dan Dia Maha kuat lagi Maha perkasa. Ya. Dalam ayat yang lain, dalam surat Asy-Syura ayat 27, Allah berfirman, walau basatallahu rizqa li ibadihi la bagaw fil ard walakin yunajjilu biqadri ma yasha innahu bi ibadihi khabirum basir. Seandainya Allah luaskan rezeki kepada hamba-hambanya, pastilah mereka akan melampaui batas di atas muka bumi ini. Akan tetapi Allah turunkan rezeki tersebut dengan kadar yang Dia kehendaki. Karena Allah tahu ya, mana yang layak untuk diberikan kekayaan, mana yang dia itu justru kefakirannya itu membantu dia untuk taat kepada Allah Ta'ala, membuat dia senantiasa bersifat tawadu, merasa fakir kepada Allah Ta'ala, dan Allah hendak meringankan hisabnya nanti di yaumil qiyamah ya. Dan Allah hendak memberikan pahala kesabaran dari kefakiran tersebut, dan pahala kesabaran itu luar biasa ya. Innamal yuwaffas sabirun ajruhum bighairi hisab. Hanyalah disempurnakan pahala orang sabar itu tanpa hitungan ya. Allah yang lebih tahu untuk kemaslahatan kita di dunia, di barzah, dan di akhirat. Nah, kalau kita paling visinya cuma dunia saja ya, padahal kehidupan kita tidak hanya di dunia, kita akan masuki barzah dan akan memasuki akhirat ya. Kan tapi Allah turunkan dengan kadar yang Allah kehendaki, dan Dia Maha mengetahui lagi Maha melihat hambanya. Allah lebih tahu dengan kemampuan kita, dengan kapasitas kita ya. Kemudian di antara kelembutan Allah Ta'ala terhadap hamba-hambanya, annahu yuqaddiru alaihim anwa'al masaib wa durubal mihan wal ibtila'a bil amri wan nahyi syaqi rahmatan bihim wa lutfan wa sawqan ila kamalihim. Di antara kelembutan Allah Ta'ala terhadap hamba-hambanya, Allah takdirkan kepada mereka berbagai jenis musibah dan ujian yang terus menerus. Iya can beres, aya deui wae, terus diuji. Walibtila ya, ujian, dan diuji dengan perintah dan larangan yang memberatkan. Yang ini sebagai rahmat bagi mereka, sebagai kelembutan, dan karena Allah hendak membawa mereka kepada kesempurnaan mereka, sebagaimana ya mengantar kepada kesempurnaan mereka dan kesempurnaan nikmat-nikmat mereka. Ingatlah di dunia ini adalah negeri bala, negeri ujian. Dalam banyak ayat Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dan kami akan uji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai fitnah, ujian. Wa ilaina turja'un, dan hanya kepada kami kalian akan dikembalikan. Nanti kita pasti akan kembali untuk melihat hasilnya, apakah kita lulus atau tidak di negeri ujian ini. Ujian keburukan ada dua, ujian keburukan yang menimpa kepada agama, yaitu kita terjatuh dalam dosa dan kesalahan, maka kewajiban kita adalah memohon ampun kepada Allah Ta'ala. Ujian keburukan yang kedua, ujian keburukan yang menimpa kepada dunia karena musibah dan lain sebagainya, maka kewajiban kita adalah sabar. Kemudian ujian berupa kebaikan, ya nikmat-nikmat yang semuanya itu banyak orang yang lalai, dianggapnya ini sesuatu yang
dia nikmati saja seenaknya, padahal kenikmatan itu ada kewajiban di sana, yaitu bersyukur kepada Allah Ta'ala. Baru nanti ketika meninggal kita melihat kita lulus atau tidak. Ini hakikat dari dunia, negeri yang tercampur di sana, ya, kenikmatannya tercampur, ada kebahagiaan, ada kesedihan, silih berganti. Dan kalau kita menghadapi sesuatu tidak 100% itu sesuai dengan apa yang diinginkan, pasti ada layatimu muraduhu, yang diinginkan itu pasti tidak akan sempurna, berbeda dengan di akhirat, itu sempurna. Ya. Maka ketika Allah timpakan berbagai jenis musibah dan sebagainya, itu dibalik semua itu adalah terdapat rahmat yang sangat luas. Pernah kita bahas ini ketika membahas nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Di balik musibah ada ampunan. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, "Mayusibul muslimin nasabin wala wasabin wala hamin wala hazanin wala adza wala ghamin hatta syauqati yushaquha illa kafarallahu biha min khotoyahu." Tidaklah menimpa seorang muslim berupa keletihan, capaian yang dia rasakan, wala nasobin, penyakit, penderitaan yang dia rasakan, wala hamin, kesusahan yang dia rasakan, wala hazanin, kesedihan yang dia rasakan, wala adza, gangguan orang lain kepada dirinya, wala ghamin, kebingungan yang dia rasakan, sampai-sampai duri yang menusuk kepada dirinya. Dengan sebab itu Allah hapuskan dosanya. Allah hendak hapuskan dosa kita di dunia, nanti kita pulang tanpa membawa dosa. Itu dibalik musibah. Juga dibalik musibah Allah hendak memberikan pahala kesabaran. Kapan kita diberikan pahala kesabaran? Ketika diberikan musibah. Selain nanti kesabaran, ada kesabaran dalam ketaatan, kesabaran meninggalkan maksiat, juga ada kesabaran yaitu ketika menghadapi takdir yang menyakitkan. Kewajiban kita adalah sabar. Ya, dalam sebuah hadis riwayat Abu Daud, ya, Rasul bersabda, yawaddu ahlul afiyah yaumal qiyamah hina yu'tu ahlul bala as-sawaba law anna juludahum kanat tuqradu bil maqarid. Ya. Nanti orang-orang ahlul afiyah, orang yang kalem-kalem saja, jarang diuji di dunia, ahlul afiyah, sehat-sehat saja, tenang-tenang saja, mereka pada hari kiamat tatkala diberikan pahala kepada orang yang ahlul bala, orang yang banyak ditimpa musibah, mereka sangat berharap seandainya ketika di dunia itu kulitnya itu digunting-gunting dengan gunting, kemudian mereka sabar. Kenapa? Karena mereka melihat ternyata ketika dibagikan itu pahala kesabaran itu begitu besar, padahal mereka adalah penghuni surga, tapi kabita ningali pahala yang Allah bagikan kepada ahlul bala. Nah, di antaranya lagi, ya, di balik musibah Allah hendak mengangkat derajatnya. Innal abda idza sabaqat minallahi manzilah wa lam yablugh bi amalihi ibtalahu fi jasadihi wa mali wa waladihi thumma sabara ala dzalik hatta yuballigha manzilah alati sabaqat minallahi ta'ala. Seorang hamba itu jika Allah telah menetapkan manzilah yang tinggi di surga baginya, dan Allah menetapkannya dengan ilmunya yang sabik, Allah tahu hamba ini berhak untuk mendapatkan manzilah yang tinggi di surga, akan tetapi amalannya itu tidak menyampaikan dia ke derajat tersebut, kurang amalannya. Apa yang Allah lakukan? Allah uji dia, ujian yang menimpa kepada jasadnya, sakit dan sebagainya, ujian yang menimpa kepada hartanya, kepada anak keturunannya. Kemudian apa? Allah berikan kesabaran bagi dia, Allah berikan lapang dada, Allah berikan kesabaran, sehingga kemudian Allah sampaikan dia kepada manzilah yang telah Allah tetapkan. Di balik musibah Allah hendak mengangkat derajat, ya, dan banyak lagi, ya. Makanya, ya, Rasulullah SAW kalau mendapatkan satu yang menggembirakan, beliau mengatakan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Segala puji milik Allah yang dengan nikmatnya maka sempurnalah seluruh
kebaikan. Tapi kalau dapat sesuatu yang tidak mengenakan, apa yang Rasulullah SAW katakan, alhamdulillah ala kulli hal, bagaimanapun keadaannya segala puji milik Allah. Ya. Karena Allah Ta'ala berfirman tadi dalam surat Al-Baqarah ayat 212, asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa antuhibu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi kalian itu membenci sesuatu pada itu adalah baik untukmu, di antaranya apa? Musibah. Dan bisa jadi kalian mencintai sesuatu pada itu adalah buruk untukmu. Allah yang Maha mengetahui sementara kalian tidak tahu. Ya, maka penting bagi kita untuk senantiasa husnudzon kepada Allah Ta'ala. Apapun yang kita dapat, meskipun itu perkara yang menyakitkan, ya, maka wajib bagi kita untuk senantiasa husnudzon kepada Allah Ta'ala. Di balik itu pasti ada hikmah. Mungkin kita pernah mendengar tentang seorang bapak yang anaknya itu diambil, anaknya belum balik. Ketika Allah bertanya kepada para malaikat, hal qabattum samrata fuadihi, apakah kalian mencabut buah hatinya? Kata para malaikat, ya. Apa yang dikatakan hambaku? Hamidaka wastarja'a, yang dilakukan oleh hambanya, dia hamidaka, memujimu, dan dia beristirja mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kami milik Allah, kami tidak memiliki seujung rambut pun atas diri kami, Allah berhak melakukan apapun terhadap kami, akan tapi dia adalah arhamur rahimin, yang paling penyayang dari para penyayang. Dia lebih sayang kepada diriku melebihi diriku kepada diriku sendiri. Dan hanya kita yakin bahwa kita akan kembali kepada Allah. Dua hal ini, kesadaran bahwa kita milik Allah, kesadaran bahwa kita akan kembali kepada Allah, ini dua perkara yang paling besar yang mendorong seseorang untuk sabar. Gak ada jalan lagi kecuali sabar. Ya, ketika takdir itu ada dua, takdir yang memungkinkan kita itu mengusahakan untuk berpindah kepada takdir yang lain, ada takdir yang kita tidak bisa menghindarinya. Seperti kita lapar, itu takdir. Tapi kita bisa mengusahakan untuk berpindah kepada takdir yang lain, itu kenyang dengan cara apa? Makan. Haus, takdir. Ingin berpindah kepada tidak haus, maka minum. Sakit, maka kita berusaha untuk berpindah dari takdir tersebut dengan cara berobat. Tapi kalau toh sudah berobat tetap juga tidak sembuh, maka itu adalah takdir jenis yang kedua yang kita tidak bisa lepas darinya, yang itu sudah dicatat 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Kataballahu maqadir khalaiki min qabli ayakhluqus samawati wal ardi khamsina alfasanah. Allah telah mencatat takdir seluruh makhluk 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi dengan ilmu Allah Ta'ala, dan itu tidak ada perubahan, pasti terjadi. Maka ketika itulah kita ridho menerima ketetapan Allahu Azza wa Jalla. Kemudian min lutfihi bi abdihi, di antara kelembutan Allah kepada hambanya, ayyuqaddiru lahu an yatarabba fi wilayati ahli shalah wal ilm wal iman wa baina ahli al khairi liyaktasiba min adabihim wa ta'dibihim liyansha'a ala salahihim wa islahihim kama amtanallahu ala Maryam fi qouli ta'ala fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasan wa ambataha nabatan hasanan wa kafalaha Zakaria. Di antara kelembutan Allah terhadap hambanya, yaitu Allah takdirkan dia untuk diasuh, dibesarkan di wilayah ahlus sholah, di lingkungan orang-orang soleh, di lingkungan ahlul ilm, orang-orang beriman, ya, di antara ahlul khair, orang-orang yang mencintai, banyak melakukan kebaikan, agar supaya orang tersebut bisa mengambil adab-adab mereka, mengambil pengajaran dari mereka, agar supaya dia tumbuh berkembang di atas kesolehan mereka, ya, sebagaimana Allah Ta'ala sebutkan nikmat yang Allah berikan kepada Maryam. Maryam ini dinadarkan oleh ibunya untuk beribadah, maka fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasan, maka Rabbnya itu menerimanya dengan penerimaan yang baik. Wa ambataha nabatan hasanan wa kafalaha Zakaria, dan Allah Ta'ala tumbuhkan dia dengan pertumbuhan yang baik, dan Allah jadikan kafilnya, orang yang mengurusnya siapa? Gak tanggung-tanggung, seorang nabi di bawah bimbingan seorang
nabi. Ini nikmat yang luar biasa. Maka kalau kita tinggal di satu lingkungan, di sana ada ahlul ilm, ahlul khair, ya, maka dekatkan diri kita, keluarga kita dengan mereka agar supaya kita mengambil kebaikan-kebaikan mereka, mengambil nasihat-nasihat dari mereka, supaya anak kita tumbuh itu tidaklah yang dia lihat kecuali yang baik-baik, tidaklah yang dia dengar kecuali yang baik-baik. Itulah kenapa para sahabat itu mencetak orang-orang yang hebat. Bagaimana tidak ya, sahabat-sahabat yang kecil, tidaklah mereka keluar rumah kecuali mereka lihat siapa? Rasulullah SAW, Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn Khattab, orang-orang berkualitas, sehingga melahirkan orang-orang yang berkualitas juga. Perlu kita membuat lingkungan yang soleh teh jangan sendirian, tapi semuanya, sehingga nanti tercipta lingkungan yang soleh, sehingga anak-anak kita nanti tumbuh di atas lingkungan yang soleh, melihat kuduah-kuduahnya itu yang baik. Ya, kalau melihatnya yang seperti itu, ketika ditanya anaknya cita-citanya mau jadi apa, nak? Jadi ustad, jadi orang soleh, itu menjadi cita-cita mereka. Ya, hidayah kemutan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ya, nah, min lutfillahi bi ibadihi, di antara kebenaran Allah terhadap hambanya, ayu'ti abdahu minal auladi wal amwali wal azwaj wa ma bihi taqurru ainu taqarru ainuhu fid dunya wa yahsul lahu surur thumma yabtalihi bi ba'di dhalika wa ya'khudhuhu fayu'awwidhu alaihi al-ajral azim idza sabara wa ihtasaba. Di antara kelembutan Allah Ta'ala kepada hambanya, yaitu Allah berikan kepada hambanya anak-anak, harta, istri-istri, perkara-perkara yang membuat dia bahagia, perkara-perkara yang menyejukkan pandangannya. Allah berikan itu, anak, harta, istri, ya, sehingga dia mendapatkan kebahagiaan dari semua itu. Tsumma yabtalihi bi ba'di dzalika wa ya'khudhuhu, kemudian Allah uji dia dengan sebagian dari apa yang Allah berikan tadi. Dengan apa? Allah ambil. Allah sudah berikan, kemudian Allah ambil, diuji. Wa yu'awidu alaihi al-ajral azim idza sabara wa ihtasaba, dan Allah akan mengganti apa yang Allah ambil itu dengan yang lebih baik. Berupa apa? Pahala yang begitu besar, dengan syarat dia bersabar tatkala diuji dan dia mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Rasulullah SAW kalau ada yang meninggal, beliau biasa takziah dan beliau biasa mengatakan innalillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in indahu bi ajali musamma wal tasbir wal tahtasib. Hanya milik Allah apa yang Allah ambil, milik Allah. Ya, ada keluarga kita yang meninggal, itu milik Allah, ya, dan hanya milik Allah pula apa yang Allah beri, dan segala sesuatu di sisi Allah telah memiliki ajal yang telah ditetapkan. Bahkan kita pun hakikatnya sedang menunggu giliran, ya. Maka apa nasihat Rasul? Maka hendaknya dia bersabar dan memohon pahala dari musibah tersebut. Ini syaratnya. Ketika terkena musibah, kita bersabar dan memohon pahala atas musibah tersebut. Kita pernah bahas sabar itu. Apa sabar? Yaitu habsun nafsi anitasahud wasikayah an aqdirillah al-muallimah kaulan wa fi'lan. Sabar itu diam, ya. Dia menahan jiwa, menahan diri untuk tidak marah dengan ketetapan Allah Ta'ala, untuk tidak mengeluh atas ketetapan Allah Ta'ala, baik dengan ucapan maupun perbuatan. Tidak menjabak-jabak rambut, tidak lempar-lempar barang, itu menunjukkan tidak sabar itu. Kalau sabar dia diam meskipun pedih rasanya. Ada tingkat yang lebih tinggi dari sabar, yaitu ridho. Ketika apa? Ketika dia mengetahui di balik musibah itu ada hikmah-hikmah, dia terdapat rahmat Allah yang begitu besar, mulailah dia ridho. Ada tingkat yang lebih tinggi, yaitu syukur, yakin betul. Semakin dia mengenal Allah Ta'ala, semakin dia khusnudon kepada Allah Ta'ala, dia yakin betul Allah nggak akan mungkin mendolimi hambanya,
Seandainya Allah ambil, ya apa yang membahagiakan kita dari Allah ambil, Allah pasti ganti dengan yang lebih baik. Karena Allah sayang kepada kita, ya, untuk menghapuskan dosa kita, untuk meninggikan derajat kita dan seterusnya. Wal akhiratu khairu wa abqa, dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Ya, makanya beliau katakan fa ni'matullah alaihi bi akhdhihi ala hadhihi alwajhi a'dham min ni'matihi alaihi fi wujudihi wa qada'i mujarradi wa tarihi dunyawi minhu. Sampai beliau mengatakan maka nikmat Allah dengan mengambilnya itu dengan cara seperti itu lebih agung daripada nikmat Allah dengan keberadaan hal tersebut. Ya. Contoh misalkan anak yang belum balik, ya sedih, siapa yang nggak sedih ditinggal anaknya, tapi nikmat Allah ambil, kemudian kita sabar dan mengharapkan pahala di sisi Allah, nikmat itu jauh lebih agung daripada anak itu tetap hidup hanya untuk kebutuhan kita saja, yakin bahwa itu yang terbaik. Dan Allah hendak menyelamatkan anak tersebut menjadi ahlul jannah. Mungkin sekedar cantang tuh jadi ahlul jannah, tapi ketika masih balik, ya maka ketika Allah ambil itu adalah nikmat bagi siapa? Ini orang yang levelnya tadi bersyukur ketika dapat musibah, maka alhamdulillah ala kulli hal. Tapi bukan kita cari masalah, bukan, ada masalah kita menghindar. Seperti halnya kematian sudah ditakdirkan, masing-masing kita akan mati. Tapi apa yang harus kita lakukan? Menghindari sebab-sebab kematian. Mau naik kereta tong nangtang lain, wah nggak ditakdirkan, bukan itu. Menghindar. Tapi kalau sudah nggak bisa menghindar, ya itu sudah ketetapan, sudah waktunya. Ya. Ya, bal huwa lutfun minallahi lahu an qayyada lahu asbaban a'allahu alaiha thawabal jazil wa ajrul jamil. Bahkan itu adalah kelembutan dari Allah Ta'ala kepadanya, di mana Allah Ta'ala takdirkan baginya sebab yang kemudian Allah ganti, ya Allah jadi itu sebagai sebab yang kemudian Allah ganti atas musibah tersebut dengan pahala yang berlimpah, dengan balasan yang indah, ya. Adan seberapa menit nih? 6 menit lagi. Sorry, masih lah. Kemudian min lutfillahi bi abdihil mu'min ad-dhaif, di antara kelembutan Allah Ta'ala kepada hambanya yang lemah, an yu'afiyahu min asbabil ibtila allati tad'ufu imanuhu tud'ifu imanahu wa tunqisu iqanahu, kama ana min lutfihi bil mu'min al-qawi tahayya'ah asbabil ibtila wal imtihan wa yu'inuhu 'alaiha wa yahmiluha anhu wa yazdadu bidzalika imanuhu wa yu'adzim ajruhu fa subhanal latif bibtilaihi wa afiyatihi wa ata'ihi wa man'ihi. Di antara kelembutan Allah terhadap hambanya yaitu Allah selamatkan dari sebab-sebab ujian. Ini bagi seorang mukmin yang lemah, Allah selamatkan dia dari sebab-sebab ujian yang bisa melemahkan keimanannya dan bisa mengurangi keyakinannya, ya termasuk ketika kita tidak jadi pejabat. Ini kelembutan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjadi pejabat mah cangtang tuh selamat. Allah tahu keimanan kita nggak akan kuat, kayak seperti tadi ada orang nyalek, ya ketika Allah tidak jadikan dia itu karena Allah tahu dia itu lemah imannya. Kalau jadi dia nggak akan kuat imannya. Allah selamatkan dia dari sebab-sebab ujian, ya, ujian yang bisa melemahkan keimanannya, yang bisa mengurangi keyakinannya.
Dan juga di antara kelembutan Allah Ta'ala, di mana ini ujian bagi siapa? Orang yang kuat keimanannya. Allah berikan apa? Allah berikan kesiapan dia, diberikan kesiapan untuk menghadapi ujian. Allah bantu dia ya, agar supaya dia bisa menopang ujian tersebut, mampu dia ya, dan bertambah dengan hal tersebut keimanan dan bertambah pahalanya untuk dia ya. Maka Maha Suci Al-Latif ya, dia maha lembut di dalam ujiannya, maha lembut di dalam penyelamatannya, maha lembut di dalam pemberiannya, maha lembut di dalam penghalangannya ya. Di balik semua itu ada kelembutan yang terkadang seringkali itu luput dari perhatian kita, saking lembutnya ya. Maka ya itu perkara yang harus kita syukuri ya, ketika kita diselamatkan dari sebab-sebab yang mendatangkan ujian yang bisa melemahkan keimanan kita ya. Ketika kita hanya sekedar rakyat biasa saja, bukan pejabat, sebetulnya ini perkara yang harus disyukuri ya. Kalau kita jadi mereka belum tentu kita kuat ya. Nah, kemudian di antara kelembutan Allah Ta'ala kepada hambanya, ayaj'ala ma yabtalihi bihi minal ma'asi sababan li rahmatihi fayaftahu lahu inda wuqu'i dzalika babat taubah wa tadarru wal ibtihal ila rabbih wajdira an nafsihi wa ikhtiqaraha wa zawalal ujub wal kibr min qalbihi ma huwa khairun lahu min katsirin minat ta'at. Di antara kelembutan Allah Ta'ala, Allah jadikan apa yang menguji seorang hamba berupa maksiat itu menjadi sebab untuk mendapatkan rahmat. Maka Allah bukan baginya ketika dia terjatuh ke dalam maksiat tersebut pintu taubat dan tadarru ya, dia menghinakan diri kepadanya, wabtihal ila rabbih, dan dia dengan sepenuh hati memohon kepada Rabbnya, mohon ampunan, karena dia tahu tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah Ta'ala. La yaghfiru dzunuba illa anta, tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali engkau. Dan dia akan menghantarkan ijdira'an nafsihi, dia akan menghinakan dirinya dan merasa fakir kepadanya, dan ini akan menghilangkan ujub dan kesombongan dari hatinya, yang itu lebih baik baginya daripada banyak ketaatan ya. Berapa banyak orang yang dia melakukan sebuah kesalahan yang menurut dia ini kesalahan yang luar biasa, sehingga dia dihantui oleh kesalahan tersebut. Tidaklah dia berjalan, duduk, berbaring, tidaklah dia dalam keadaan apapun kecuali dia dihantui oleh kesalahannya. Kemudian hal tersebut mendorong dia untuk apa? Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata saya itu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengakui semua kesalahannya, dia mohon ampun, dia menghinakan diri di depan Allah Taala ya. Maka ini Allah uji dengan maksiat, tapi justru ini menghantarkan kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Berwajib seperti itu. Banyak ya, banyak kejadian. Di antaranya saya pernah bertemu dengan seorang yang dia pernah melakukan satu kesalahan ya, yang fatal ya, sampai dia betul-betul tidak bisa tidur, terus terbawa mimpi kesalahan tersebut. Dia tersiksa, takut dengan kesalahan tersebut, padahal dia asalnya orang yang jauh dari agama, tapi justru karena sebab itu, sebab terjerumus dalam maksiat itu menghantarkan dia untuk mendapatkan rahmat. Ini menjadi gerbang dia kemudian untuk bertobat, dan ternyata agamanya setelah bertobat itu bagus, walhamdulillah. Ini adalah bentuk kelembutan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tadinya dia ya, merasa tidak butuh kepada Allah Ta'ala ya, tapi gara-gara terjatuh dalam maksiat, justru ini menghantarkan dia mendapatkan rahmat Allah berupa ampunan. Wallahu ta'ala bisawab. Ya, kita lanjutkan setelah Isya insyaallah. Naktafi hadzal qadar, astaghfiruka subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Ya. Tadi kita sudah menyebutkan beberapa bentuk kelembutan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita sebutkan apa buah dari keimanan mengimani nama Allah Al-Latif. Apa buah keimanannya? Buah yang pertama adalah mahabbatullah azza wajalla. Membuat kita semakin cinta kepada Allah azza wajalla. Ya. Ini sebuah kaidah yang sehingga disebutkan jubilatin nufus ala hubbi man ahsana ilaiha. Jiwa-jiwa itu diciptakan untuk mencintai yang berbuat baik kepadanya. Jadi kalau ada yang berbuat baik kepadanya, membuat ini hati itu cinta kepadanya. Lalu bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Maka semakin kita mengetahui kebaikan-kebaikan Allah taala, maka membuat jiwa ini semakin cinta. Ya, kemudian wal uns bihi haitsu innahu yaltafu ya yaltafu bi ibadihi almu'minin wa yuhsinu ilaihim wa yurafiqu bihim wa la ya'jalu alaihim bil uqubah wa yasuqu lahumul khaira min haitsu yahtasibun wa min haitsu la yahtasibun bal yasuqu lahumul khaira min haitsu yakrahun. Ya, kemudian membuahkan al-unsubih, semakin membuat kita itu betah untuk takarub kepada Allah, jinak hati kita terus mendekat. Ya, semakin kita dekat dengan Allah, maka semakin dekat pertolongannya, semakin dekat kebaikan-kebaikannya, membuat kita semakin betah untuk takarub kepada Allah Ta'ala, jinak hati kita dengan Allah Ta'ala. Di mana Allah Ta'ala lembut kepada hamba-hamba yang beriman, berbuat baik kepada mereka, lembut kepada mereka, tidak segera untuk menghukum mereka. Ya, kalau kita berbuat dosa tidak langsung dihukum, Allah berikan tangguh, tidak segera diberikan tangguh untuk apa? Bertobat. Cobalah mau langsung dihukum, kumaha. Tapi Allah berikan tangguh, kelembutan Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rafiq Al-Halim, yaitu diantara namanya Al-Halim, yang menangguhkan hukuman, tidak langsung dihukum, ya, tapi diberikan tangguh untuk bertobat kepada Allah Ta'ala. Dan Allah seringkali memberikan kebaikan-kebaikan dengan cara yang disangka dan dengan cara pula yang tidak disangka-sangka. Bahkan seringkali memberikan kebaikan dengan cara yang dibenci. Maka kecintaan ini, ya, pada gilirannya tusmiru taqarruba ilahi subhanahu bi anwa'il ubudiyat, maka kecintaan ini akan membuahkan taqarrub, membuat kita betah dan mendorong kita untuk banyak taqarrub kepada Allah azza wajalla, banyak berzikir, banyak melakukan sholat-sholat sunnah, ya, terutama sholat-sholat ya malam, ya, yang membuat kita terdorong untuk taqarrub, senantiasa taqarrub kepada Allah Ta'ala dengan berbagai jenis ibadah. Juga hal ini akan membuahkan tusmirul haya'a wal ijlal lahu subhanah, akan melahirkan rasa malu kepada Allah Ta'ala. Ternyata Allah itu begitu baik, begitu lembut kepada hambanya, sementara kita seringkali bermaksiat kepadanya. Dan hakikat Allah menciptakan nikmat, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, adalah untuk agar supaya kita merealisasikan untuk apa kita diciptakan. Kita diciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah. Maka hakikatnya Allah ciptakan nikmat itu untuk membantu kita untuk ibadah. Tapi seringkali Allah berikan nikmat, kita gunakan nikmat tersebut untuk maksiat. Dan kita mustahil untuk bisa melakukan maksiat kecuali dengan menggunakan nikmat Allah. Sok aya henteu anu tiasa maksiat tapi henteu menggunakan nikmat Allah. Kira-kira aya henteu? Teu aya. Pasti kita kalau berbuat maksiat menggunakan nikmat Allah. Allah manya ka urang dipasihan nikmat-nikmat, dianggap kangge maksiat, membangkang kepada Allah Ta'ala. Ini akan membawakan rasa malu, semakin mengagungkan Allah Ta'ala.
Wa hadzal haya yadfa'ul 'abda ila ta'dimi hurmati subhanahu la yaghshaha wa hududahu fala yuqarribuha kama tusmiru hadhihi al-mahabbah ad-da'wata ilayhi subhanahu wal jihad fi sabilihi wa tadhiyata bin nafsi wal mali fi sabili mardatihi. Dan rasa malu ini pada gilirannya akan mendorong seorang hamba untuk mengagungkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, sehingga kita tidak berani untuk mendekatinya. Begitu juga dengan batasan-batasannya, kita tidak berani untuk mendekatinya, ya. Karena di antara makna al-latif adalah al-khabir, yang maha mengetahui dengan sedetil-detilnya, nggak main-main. Dia tidak berani melakukan maksiat yang dohir maupun yang batin, baik di tengah halayak. Biasanya di tengah halayak kita bisa bertakwa, ya, tapi kalau sendirian biasanya maksiat. Nah, maka dia tahu nama Allah Al-Latif, yang maha tahu dengan sedetil-detilnya. Orang nggak tahu, Allah maha tahu. Bahkan penyakit-penyakit hati yang ada dalam hati, ya, orang lain nggak tahu. Hasad, riya, sum'ah, lain sebagainya, orang lain nggak tahu, tapi dia mengenal nama Allah Al-Latif, maha tahu, membuat dia malu kepada Allah Azza wa Jalla dan berusaha untuk menghindarkan penyakit-penyakit tersebut, ya. Kemudian sebagaimana hal ini juga, ya, kecintaan ini juga akan mendorong seorang untuk berdakwah, ya, memperkenalkan Allah Azza wa Jalla, berjihad di jalannya, dan bisa jadi dia mengorbankan jiwa, harta di jalan yang diridhoi oleh Allah Ta'ala, ya. Itu buah yang pertama. Buah yang kedua, at-tuma'ninah was-sakinah allati yaskubuha hadzal ismul karim fi qalbi mu'min, kama sabaqa fi ma'na latif wa fi dzikri ba'di athari hadzal ismil jalil, walati minha anna Allah azza wa jalla bilutfihi yasuqul khaira wa rahmah ila abdihi min haitsu la yash'ur bal min haitsu yaqrah wa yata'allam. Fa'idha istaqarat fi qalbil abdi hadhil ma'ani radiya salima wa ma'anna wa fawwadal amra ilallahi ta'ala. Buah yang kedua dari mengenal nama Allah Al-Latif ini akan mendatangkan tumakninah wassakinah, ya, ketentraman dan ketenangan. Kita punya Rabb yang maha lembut, maha penyayang. Gak ada yang lebih sayang kepada kita melebihi Allah Azza wa Jalla. Bahkan lebih sayang dari ibu kita, lebih sayang dari orang tua kita. Bahkan dialah yang menciptakan orang-orang yang sayang kepada kita. Dialah yang menyimpan kasih sayang di hati-hati mereka. Gak ada duanya kasih sayang Allah Ta'ala. Arhamur Rahimin, yang paling penyayang dari para penyayang. Ini akan membuat apa? Tumakninah dan sakinah, tentram, tenang, ya, ketentraman dan ketenangan yang dilimpahkan oleh nama ini ke dalam hati orang yang beriman. Seperti yang telah berlalu bahwa mana Al-Latif, dan dalam menyebutkan asar-asar dari nama Allah yang mulia ini, diantara maknanya adalah dia yang maha lembut, ya, menyampaikan kebaikan dan rahmatnya kepada hambanya dengan cara yang tidak disadari oleh hambanya, bahkan terkadang dengan cara yang dibenci dan menyakiti hambanya, padahal dibalik semua itu ada rahmat yang begitu besar. Jika hal ini tertancap kuat di dalam hati seorang hamba, bahwa dia akan senantiasa husnudon kepada Allah Ta'ala, senantiasa hatinya tumakninah, sakinah dengan takdir apapun yang Allah takdirkan kepadanya, maka jika tertancap kuat makna-makna ini di dalam hati seorang hamba, maka dia radhiya wasalima watma'anna wa fadwal amra ilallahi ta'ala, maka dia akan ridho dengan apapun ketetapan Allah, dan dia akan menerima, dan dia akan tumakninah dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Rizki apapun dia akan merasa qanaah, inilah yang Allah lebih tahu kadarnya, akan membuat dia qanaah, tumakninah, dan dia akan menyerahkan seluruh urusan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa hadhi samrah taquduna ila samrati taliyah ala wahya, dan buah tadi itu akan menghantarkan kita kepada buah yang berikutnya, yaitu sidqut tawakkul Allah azza wa jalla, akan membuat kita benar tawakalnya hanya kepada Allah semata, tidak tawakal kepada siapapun, hatta kepada diri sendiri.
Karena ingat, hanya Allah yang bisa mewujudkan apa yang kita inginkan, sementara diri kita nggak bisa mewujudkannya. Kita hanya berusaha berdoa, akan tetapi hasilnya, kenyataannya itu adalah apa yang Allah kehendaki, izin Allah Ta'ala. Maka ini akan membuahkan tawakal yang benar kepada Allah SWT, dan ridho bima yakhtaru subhanahu, ridho dengan apa yang dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal iksar min du'ail istikharah, ya banyak berdoa istikharah, alladzi bihi yufawwidul abdu rabbah subhanahu, di mana dalam salat istikharah itu seorang hamba menyerahkan pilihan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, fi an yakhtara lahu mimma kana lahu fihi khair fi dunya wal akhirah, di mana seorang hamba menyerahkan agar supaya Allah memilihkan baginya apa yang baik bagi dirinya di dunia dan di akhirat. Wala yaqtarihu alaihi rabbahu tariqan muayyanan, dan dia tidak akan berikan usulan kepada Rabbnya. Ya Allah, jodoh teh hayang nu irungna mancung juga ekek. Mau detail juga kita tidak akan banyak memberikan, tapi berikan yang terbaik untukku di dunia dan di akhirat. Centang tuh gelis teh orang bahagia, bisa jadi gelis menderita. Berikan yang terbaik untukku di dunia dan di akhirat. Dia tidak akan banyak memberikan pilihan. Ikhtirah itu apa? Usulan ya. Allah yang tahu yang terbaik. Ya, fa innallaha, kenapa? Fa innallaha azza wa jalla ya'lamu aina takunu maslahatul abd. Aina takunu maslahatul abd wal abdu la ya'lam, wallahu subhanahu yaqdiru ala tahqiqiha wal abdu la yaqdir, wallahu subhanahu wal alim al qadir. Kenapa? Karena Allah Ta'ala itu mengetahui di mana maslahat bagi seorang hamba, apa yang maslahat bagi seorang hamba, sementara hamba tersebut nggak tahu, karena lemahnya ilmu kita. Apa yang maslahat bagi kita nggak tahu. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha mampu untuk mewujudkan, sementara hamba tidak mampu untuk mewujudkannya. Dan dia adalah alimul qadir, yang maha tahu lagi maha kuasa untuk mewujudkan kemaslahatan untuk kita. Maka serahkan pilihan kepada Allah azza wa jalla. Kita minta, ya Allah, seandainya kalau misalkan ada dua pilihan, ya, pilihkan yang bagiku yang terbaik untukku di dunia dan di akhirat. Kalau kita condong kepada satu, kalau seandainya ini yang terbaik untukku, mudahkan urusannya. Jika tidak, maka berikan ganti yang lebih baik. Ya. Kemudian buah yang keempat, ya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala la yafutuhu minal ilmi syai'un wa indak wa saghura wa khafiya wa kana fi makanis sahik. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada yang luput dari ilmunya sesuatu pun, meskipun itu sesuatu yang renik, sesuatu yang kecil, sesuatu yang tersembunyi, ya, meskipun dia berada di tempat yang sangat terpencil. Allah maha mengetahuinya, ya. Ya, seperti tadi, ya, dalam surat Luqman, ya bunaya innaka intakum misqal habatin min khardalin fatakun fi saratin aw fi samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Wahai anakku, seandainya ada sebiji sawi yang ada di dalam batu atau yang ada di langit yang begitu luas, ya, atau yang ada di dalam bumi, Allah pasti akan mendatangkannya. Sesungguhnya Allah itu maha latif, maha lembut, lagi maha khabir, maha mengetahui. Ya. Fa idza alima al-'abdu anna rabbahu mutasifun bidhiqqatil ilm. Jika seorang hamba mengetahui bahwasanya Rabbnya itu dia bersifat dengan ilmu yang begitu detail, wa ihatatihi bi kulli saghiratin wa kabiratin, dan ilmunya meliputi perkara yang kecil maupun yang besar, hasaba nafsahu ala aqwalihi wa af'alihi wa harakati wa sakanatihi, maka pengetahuan seorang hamba terhadap Rabbnya yang begitu detail, mengetahui dengan sedetil-detilnya, maka ini akan menyebabkan seorang hamba senantiasa menghisab dirinya. Dia akan menghisab dirinya atas ucapannya, atas perbuatannya, gerak dan diamnya. Dia akan menanyakan, apakah apa yang saya perbuat ini karena Allah atau tidak, apakah ini sesuai dengan petunjuk Rasul atau tidak. Ketika itu ibadah, ketika permasalahan muamalah ini perkara yang halal atau yang haram, ya, dia akan menghisab dirinya, ya.
fa innahu fi kulli waqtin wa hinin baina yaday latifil khabir, karena sesungguhnya seorang hamba tadi di setiap waktu, di setiap keadaan dia di hadapan al-latiful khabir. Kita senantiasa di hadapan al-latif al-khabir, yang maha lembut, yang maha mengetahui dengan sedetil-detilnya. Allah berfirman, ala ya'lamu man khalaqa wa huwa latiful khabir, apakah pantas yang menciptakannya itu tidak tahu, padahal dia adalah latiful khabir. Dan Allah akan membalas manusia atas perbuatan mereka nanti pada hari pembalasan. In khairon fa khairun, jika amalnya baik maka dia akan dibalas dengan kebaikan. In syarron fa syarrun, jika amalnya buruk maka dibalas dengan keburukan. Ya. Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 47, wa nadha'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah fala yudlamu nafsun syai'a wa in kana misqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Dan kami akan tegakkan timbangan keadilan pada hari kiamat, dan tidak ada satu jiwa pun yang didolimi, sekecil apapun, meskipun seberat biji sawi, pasti kami akan mendatangkannya, dan cukuplah kami yang menghisabnya. Juga Allah berfirman dalam surat Al-Zalzalah ayat yang ke-7 sampai yang ke-8, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sebesar darah pun, darah itu semut. Ada juga yang mengartikan darah itu, kalau seperti Ibnu Abbas mengatakan kalau kita menepukkan tangan ke tanah, apa yang tersisa di tangan itu namanya darah. Ada juga yang mengatakan darah itu kalau kita lihat di rumah ada matahari yang masuk, kemudian kita lihat ada partikel yang terbang, itulah darah, menunjukkan betapa kecil, betapa remeh. Seandainya ditaruh di timbangan pun itu tidak akan merubah angkanya, sesuatu yang sangat kecil, detil sekali hisab Allah Subhanahu wa taala. Maka ini akan membuat seorang hamba itu untuk senantiasa menghisab dirinya. Ya, siapkan jawaban apa yang akan kita atas apa pertanyaan dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian buah yang terakhir, ya, karena mana al-latif itu diantaranya maknanya al-bir, ar-rifq wal ihsan, ya, berbuat baik, lembut, maka ini akan membuahkan kepada hati seorang mukmin untuk berakhlak dengan akhlak yang agung ini. Allah al-latif mencintai orang-orang yang memiliki hati yang lembut. Ya, maka dia berusaha untuk bersikap lembut kepada hamba-hamba Allah Taala, berbuat baik kepada mereka, ya, mencintai kebaikan dan melakukan kebaikan untuk mereka, membenci keburukan yang menimpa mereka dan berbuat menghindari keburukan atas mereka. Dan ya, orang pertama yang kita berikan kelembutan ini, yang pertama siapa? Walidain, kedua ibu bapak. Dia yang paling berhak untuk mendapatkan akhlak-akhlak baik kita yang pertama. Makanya ketika Rasulullah SAW ditanya, ya Rasul, ayunas ahaqqu bihusni sahabatihi, wahai Rasul, siapa manusia yang paling berhak untuk aku bermuamalah dengannya dengan cara yang baik? Rasul mengatakan siapa? Ummuk, ibumu. Sumaman, kemudian ditanya lagi, kemudian siapa Rasul? Jawabannya kedua siapa? Ummuk, ibumu. Sumaman, ditanya lagi siapa lagi? Kemudian jawabannya apa? Ummuk, ibumu lagi. Baru yang keempat kalinya ketika ditanya sumaman, kemudian siapa? Baru abuk, bapakmu. Ibu yang lebih berhak, ya. Karena ibu, ya, diantaranya kata para ulama, kenapa ibu disebutkan 3 kali ibumu, karena ibu kita itu sendirian ketika mengandung, ya, 9 bulan kecapean, nafasnya sesak, ya, dia merasakan mual dan lain sebagainya, ya, gak enak lah, ya, lemah dan sebagainya. Kemudian ibu menyendiri ketika melahirkan, ya. Bapak mau kula lajo berjen ketar-ketirnya, tapi ibu yang mengalaminya, dan dia telah rela untuk mengorbankan jiwanya. Yang penting anaknya terlahir dengan selamat. Yang ketiga ketika menyusui, maka ibumu, ya. Maka yang pertama kali yang berhak untuk mendapatkan kelembutan kita siapa? Walidain, ibu bapak. Kemudian siapa? Al-aulad, anak-anak,
Orang biasanya lebih nyah ke anak, tipatan ke kolot, kanya kolot ke anak mau aya dua, kanya kolot kanya budak ke anak, ukur sabarahan. Saya pernah dengar cerita ada ibu itu memiliki 8 orang anak, dan anak-anaknya sudah sukses menjadi orang sukses di dalam dunianya. Ya, mereka jadi orang-orang yang kaya, orang-orang yang makmur anak-anaknya. Tapi ketika ibunya sakit dan tidak bisa apa-apa, terbaring di atas tempat tidurnya, ya buang air BAB BAK di sana, itu anak-anaknya nggak bisa anaknya adalah 8, hiji indung bisa ngurus 8 anak, jadi sukses. Tapi 8 anak tuh bisa ngurus hiji indung tuh bisa. Wah, sibuk mereka dengan dunia. Pahiri-hiri sirik. Akhirnya apa? Mereka berunding, ya sudah kalau begitu kita carikan seorang perawat untuk merawat mereka, kemudian gajinya kita patungan ngan sakitu takatnya anak mah kalau jadiin indung hiji itu bisa diurusanku 8 anak, tapi anak 8 kahandle ku hiji indung nunjukkan kanya indung ke anak mah mau aya 2 anak. Makanya Allah perintahkan anak untuk berbakti, karena memang tabiat anak itu nggak berbakti. Makanya Allah perintahkan. Maka berbakti itu yang pertama adalah ibadah karena Allah perintahkan. Yang kedua baru kemudian karena kasih sayang, balas budi. Seandainya orang tua kita tidak melakukan kebaikan, bahkan begitu borojo langsung dipicen cek peribahasana, tetap wajib untuk berbakti, karena berbakti kepada orang tua adalah perintah. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsan. Allah perintahkan untuk berbakti. Jadi kita tidak lihat apa perbuatan orang tua kepada kita. Yang pertama kita lihat karena Allah perintahkan. Apalagi kalau orang tua itu begitu sayang kepada kita, maka itu harus lebih hebat lagi berbakti kepada mereka. Ya, kemudian kerabat-kerabat secara umum kaum muslimin. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Innallaha rafiqun yuhibbu rifqa fil amri kulli." Sesungguhnya Allah yang Maha lembut, Dia mencintai kelembutan di dalam seluruh perkara. Tidaklah ada kelembutan dalam satu perkara kecuali akan menghiasinya. Tidaklah dicabut satu kelembutan dalam satu perkara kecuali akan membuat perkara tersebut menjadi buruk, ya. Nah, itulah Al-Latif dengan buah-buahnya. Sekarang pertanyaan ini. Assalamualaikum, Afwan Ustaz, apa hukumnya jika ada seseorang yang suka mengeraskan suaranya ketika berbicara dan suka pengen menang sendiri, dan jika memberitahu kepada orang lain suka dengan syahwat? Ya, ingat ya bahwa kelembutan itu adalah disukai, ya. Dalam berbicara kita lembut, terutama ini ketika memberikan nasihat. Ingat, nasihat itu adalah ibadah. Nasihat itu dari nasoha atau dari hato. Nasoha itu artinya bersih. Makanya nasihat itu bukan untuk ini, tapi harus ikhlas. Makanya nasihat itu harus ikhlas. Iradah khair lil mansuh, ya. Keinginan baik untuk orang yang dinasehati, itu namanya nasihat. Makanya yang pertama, karena nasihat itu adalah ibadah, ad-dinu nasihat, agama ini adalah nasihat. Perhatikan niatnya, ikhlas tidak. Jadi kita memberikan nasihat harus ikhlas, bukan untuk mencari pujian, merasa lebih hebat. Makanya adab-adabnya pertama ikhlas, kemudian sesuai dengan petunjuk Rasul. Jadi antaranya petunjuk Rasul apa? Kalau apalagi kepada pemimpin, bagaimana caranya? Tarik kedua tangannya, berbicara 4 mata, kemudian sampaikan nasihat dengan kata-kata yang lembut, kata-kata yang penuh adab. Kalau diterima, walhamdulillah. Kalau diterima, sudah bebas kewajiban. Seperti itu. Kemudian jangan memaksa, ya. Kalau kita nasihat harus diterima. Itu seperti halnya seorang raja kepada budaknya. Apalagi orang dinasihatinya itu misalnya pemimpin, nggak boleh.
Kamu mainnya tengah gaji harusnya punya rasa malu. Nasihat itu bukan seperti itu, harus diterima nasihatnya, tidak diterima alhamdulillah, tidak diterima sudah gugur kewajiban. Jangan memaksa untuk diterima, wah ngabedan, bukan nasihat itu, berarti tidak ikhlas. Bang harus perhatikan tadi, ikhlas, cara yang baik. Kemudian ketika nasihati jangan di depan orang banyak. Imam Syafi'i adalah senang untuk diberikan nasihat, tapi jangan berikan nasihat di depan orang banyak, karena itu minas sukhriyah, itu jenis dari merendahkan, menghina ya. Maka maaf jika aku tidak mengikutinya, itu Imam Syafi'i. Kemudian lain, maka sampaikan nasihat itu dengan baik, apalagi berdua berikan nasihat, katakan ini uhibbuka, sesungguhnya aku mencintai anda, la uridu minka jazaa'a wala syukura, saya tidak mengharapkan dari anda balasan maupun ucapan terima kasih. Ucapkan dengan baik, diterima alhamdulillah, tidak ya sudah gugur kewajiban dia. Ya harus perhatikan ya. Karena kalau tidak seperti itu maka dia berubah, bukan nasihat tapi celaan, dan celaan Allah ancam, wailul likulli humazatil lumazah, celaka orang yang mencela di hadapan orang atau di belakang. Tukang mencela itu ya. Apa balasannya? Wa ma adraka mal khutamah narullahil muqaddah. Tahukah kalian neraka khutamah? Narullahil muqaddah, khutamah itu api yang dinyalakan ya. Dalam hadis riwayat Abu Hurairah, neraka itu dinyalakan 1000 tahun sehingga menjadi putih, dinyalakan lagi 1000 tahun sehingga menjadi merah, dinyalakan lagi 1000 tahun sehingga menjadi hitam. Allati tattali'u 'alal afidah, yang apinya itu menembus sampai ke hati. Wow, luar biasa ya. Apinya itu menembus sampai ke hati, dan itu balasan yang setimpal bagi orang yang suka mencela. Sebagaimana ketika di dunia ucapannya pondok nyogok, pandang panjang juga kanu hate, nah balasannya pun seperti itu. Maka hati-hati ya. Apalagi nanti kita pernah mendengar hadis tentang muflis ya, dia bawa pahala sholat, pahala zakat, tapi di sana banyak orang yang menuntut, si fulan telah mencela saya, si fulan telah menghina saya, dan seterusnya. Maka kebaikannya akan diberikan kepada orang yang didolimi. Kalau sudah habis, maka keburukan orang yang didolimi akan diberikan kepadanya. Padahal tadinya dia bawa pahala yang banyak, muflis, bangkrut ya. Waliyadzubillah. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, apabila kita sering melakukan maksiat dan Allah telah menutupi aib kita, apakah itu pahala kasih sayang Allah, ataukah malah sebaliknya itu sebagai pembiaran Allah kepada kita? Tidak ya, kita pernah bahas nama Allah As-Sittir, yang maha menutupi aib. Ketika Allah Ta'ala tutupi aib kita, itu adalah anugerah, jangan kita bongkar, karena kalau kita bongkar itu termasuk mujaharah. Kul umatin mu'afan, setiap umatku akan dimaafkan, illal mujahirin, kecuali orang-orang yang menampakkan maksiat. Minal mujaharah, di antara bentuk menampakkan maksiat apa? Seseorang melakukan maksiat di malam hari, kemudian dia tidur, Allah tutupi aibnya, Allah tidak bongkar, dia tidur dalam keadaan Robnya itu menutupi aibnya. Di pagi hari dia ngobrol kepada temannya, ya fulan, al-barihah fa'altu kada wa kada, wahai fulan, tadi malam saya melakukan ini dan itu, nggak tahu diuntung, kalau ngasih tutupan malah dicaritakeun ya. Itu anugerah dari Allah Ta'ala, penutupan, as-sitru minallah atau satru minallah yang azza wa jalla ya. Dan itu diantara dosa yang insya Allah akan diampuni Allah Ta'ala. Laqad satartuha fi dunya wa astaghfiruha lakal yaum, ketika hisaban yasira, ketika hamba itu dihisab dengan hisab yang mudah, Allah tidak bongkar kasusnya itu di depan orang banyak, hanya dia dengan Allah Ta'ala. Allah tutupi dia, Allah tanyakan apakah engkau melakukan dosa ini dan ini, dia mengakuinya.
hal ta'rifu dan bakada wakada, apakah engkau mengetahui, apakah engkau mengakui dosa ini? Iya, dia mengakui, dan dia sudah menganggap kalau dia itu akan binasa. Tapi kemudian Allah Ta'ala mengatakan laqad satartu halaka fid dunya wa astaghfiru halakal yaum. Dulu ketika di dunia dosa-dosa itu telah aku tutupi, dan sekarang dosa-dosa itu aku ampuni. Maka dosa yang Allah tutupi itu kemungkinan besar ya memiliki potensi untuk diampuni, jangan dibongkar. Dan juga jangan membongkar aib orang. Sudah, ketika orang lain mau duduk bersama kita, apalagi mau memuji kita, itu bukan kita yang hebat, tapi penutupan Allah yang sempurna. Kalau Allah bongkar aib kita, mau ain udah deket, kau mau muji mah jauhan. Tapi itu sebab kenapa? Sempurnanya penutupan Allah Azza wa Jalla. Kita tahu kita banyak aib ya. Allah ada di arsy maha tinggi, tidak ada yang menandingi. Tadi kata Ustaz, kalau kita berbuat baik kepada Allah, Allah akan dekat. Pertanyaannya, apakah Allah ada di mana-mana? Dan kata Ustaz lain, katanya Allah ada di tenggorokan kita. Mohon penjelasannya. Ini Allah berada di atas arsy, itu dalilnya 2000 dalil, bukan sedikit. Makanya orang yang mengingkari Allah berada di atas, yaitu setelah ditegakkan hujah tentunya, yaitu dikafirkan oleh para ulama. Terlalu banyak dalil yang termasuk Allah Ta'ala berfirman dalam surat Taha, Ar-Rahmanu 'alal arsy tawa. 7 kali Allah menyebutkan Allah berada di atas arsy. Hal amintum man fis sama, apakah kalian merasa aman dari yang di langit? Siapa? Allah Ta'ala disebutkan. Kemudian hadis-hadis yang banyak ketika Rasul bertanya kepada seorang jariyah, Ainallah, ya ketika itu dia ditempeleng oleh majikannya, kemudian dia hendak membebaskannya, kemudian Rasul mengujinya dengan mengatakan, Ainallah, di mana Allah? Budak tadi mengatakan fis sama, Allah berada di atas langit. Apa jawaban Rasul? Atikha fa innaha mu'minah, bebaskan dia, sesungguhnya dia orang yang beriman. Ini takrir dari Rasul. Kalau keimanan seorang hamba mengimani kalau Allah berada di atas, itu adalah keimanan yang benar. Terlalu banyak dalilnya ya untuk itu. Maka Allah berada di atas arsy. Adapun dekat dengan kita, ini dekatnya itu ya karena kita merasa jauh, karena kita kecil. Allah maha besar, dan juga dekat secara ilmunya, pengawasannya, pendengarannya, penglihatannya. Sama dengan ma'iyatullah, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Ilmunya, pendengarannya, penglihatannya, pengawasannya ya. Kalau kepada orang-orang yang bersabar, innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama dengan orang sabar, pertolongannya bersama ya. Pembahasan adapun firman Allah Ta'ala, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, itu bukan berbicara tentang kedudukan Allah Ta'ala, itu berbicara tentang malaikat. Dalam surat Qaf, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, kami lebih dekat dengan mereka melebihi urat lehernya. Kemudian ayat berikutnya apa? Idz yatalaqal mutalaqiyani anil yamini wa anis shimali qa'id, tatkala malaikat pencatat ya itu duduk di kanan dan di kirinya. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid, tidak terucap satu ucapan kecuali di sisinya ada malaikat yang sifatnya raqib atid. Raqib mengawasi, atid siap mencatat. Itu berbicara tentang malaikat ya. Dan banyak ya menggunakan kata nahnu, yang maksud adalah malaikat, termasuk dalam surat Al-Qiyamah ya. La tuharik bihi lisanaka lita'jala bih, jangan kau cepat-cepat menggunakan lisan untuk mengejar bacaan Jibril. Inna la tuharik bihi lisanaka lita'jala bih inna alaina jam'ahu wa qur'ana, kewajiban kami untuk mengumpulkannya di dalam hatimu, wa qur'an, dan mengucapkannya. Yang menyampaikan kepada Rasul siapa? Jibril ya. Jadi itu tidak benar kalau Allah ada di mana-mana, dan ini konsekuensinya berat. Allah ada di mana-mana, ini adalah akidahnya hululiyah, menyatunya Allah dengan makhluknya, dan ini dikafirkan para ulama. Hululiyah ini konsekuensinya ya,
Kalau Allah ada di mana-mana, Allah bersama dengan masing-masing kita, berarti Allah itu banyak. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Berarti Allah itu banyak, mustahil. Atau Allah itu satu tapi terbagi-bagi, ini pun mustahil. Atau kita tidak sucikan Allah dari tempat-tempat yang tidak layak bagi Allah Ta'ala. Kalau di masjid, Allah di masjid. Kalau di WC, berani ngomong? Maha suci Allah dari semua itu. Dan ini akidahnya hululiyah. Allah ada di mana-mana ini. Ya. Yang benar apa? Allah berada di atas aras. Dia dekat dengan kita, ilmunya, pendengarannya, ya, pertolongannya dan seterusnya. Ya. Kemudian, ada seorang akhwat namanya. Anak bertanya, ketika anak ingin isti'adah gitu apa ya? Ketika anak ingin isti'adah untuk tidak menggibah, salah satu caranya anak lebih banyak diam di rumah. Kalau tidak ada keperluan yang penting banget seperti kajian atau ke warung, anak jarang keluar. Pertanyaannya, apakah tidak berlebihan jika anak sudah tidak lagi ikut-ikutan nimbrung dengan tetangga atau teman yang hanya sekedar ngobrol, ngalir ngidur, ketawa-ketawa, kumpul-kumpul dengan alasan silaturahmi? Ya jelas ya, tinggalkan ini. Min alamati min husni islamil mar'i tarkuhu mala, yakni di antara kebaikan keislaman seseorang dia meninggalkan perkara yang tidak penting. Enggak ada kepentingannya, tinggalkan. Bahkan kalau kita disibukkan dengan perkara yang tidak penting, itu tanda Allah itu berpaling dari kita. Hasan al-Basri mengatakan, min alamati iradillah anil abdi ayaja'ala syuglahu fi malayani. Di antara tanda berpalingnya Allah dari seorang hamba, Allah akan sibukkan dia dengan perkara yang tidak penting. Sibuk mancing, perkara yang tidak penting, itu Allah, tanda kalau Allah itu berpaling darinya. Kalau Allah itu mencintainya, Allah akan berikan taufik bagi dia untuk menggunakan waktunya dengan sebaik-baiknya. Waktu itu lebih mahal daripada dunia beserta isinya. Kapan kita tahu itu? Ketika sakaratul maut. Seandainya kita punya dua dunia atau hiji dunia, dua dunia saja, sudah datang ajalnya, kita tidak bisa, meskipun ditukar dengan dua dunia ya, tidak akan bisa ditangguhkan meskipun satu detik hanya untuk bertobat. Ketika itu kita baru sadar ternyata waktu itu lebih mahal daripada dunia. Teka beli tah sedetik hanya untuk bertobat, sudah tertutup pintu tobat. Ketika kapan? Ketika sudah melihat malaikat. Makanya pami ayano tedamang, ketika kita menengok ngobrol biasa, tiba-tiba langsung ketakutan, cari perlindungan, tapi kita nggak ngerti. Nggak lama lagi meninggal. Artinya kenapa dia ketakutan? Dia melihat sesuatu yang kita nggak lihat. Sudah datang tamunya. Atau tiba-tiba lagi sedang kita nengok, sedang ngobrol, tiba-tiba silakan duduk, tapi usah tidak lama meninggal. Berarti dia sudah melihat, sudah ada malaikatul maut yang hendak menjemput. Kita nggak tahu. Ya, harusnya kita mengambil pelajar betapa tipis antara kehidupan dengan kematian. Kerak lengit, sudah dekat sekali. Bahkan abdi gaduh wargi duaan meninggal dalam keadaan tidur, bobo teh hudang deui. Ya, dan Allah memegang ruhnya ya ketika tidur. Kalau Allah berkehendak, Allah kembalikan, kalau tidak Allah tahan, mati. Makanya tidur itu akhul maut, saudaranya kematian. Makanya Umar bin Khattab itu kalau mau tidur itu tulis wasiat, nggak ada jaminan kita bisa bangun lagi. Makanya kalau bangun apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Yang menghidupkan aku setelah mematikanku. Kemudian bagaimana cara menghindari teman bicara yang tiba-tiba celetuk ngomongin orang lain? Kalau menutup telinga kan nggak mungkin, takut menyinggung perasaannya.
Kalau bicara langsung juga nanti dibilangnya soalim. Nggak apa-apa dibilang soalim, kabarkan saja bahwa ghibah itu hukum asalnya adalah haram. Keluar dari hukum asal karena ada keperluan, ya, seperti mengingatkan orang untuk bersaksi, ya, untuk meminta fatwa. Tapi itu ketika keluar dari hukum asal, maka hati-hati, jangan berlebihan, sekedar apa yang dibutuhkan, karena hukum asalnya adalah haram. Ya Allah Ta'ala bisawab. Ya sudah pertanyaan ini. Ada lagi pertanyaan? Cekap. Ya. Iya silakan Pak. Gak apa-apa. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak. Pertanyaannya mengenai diri saya sendiri tadi mengenai jadi pemimpin, jadi pengurus. Saya sendiri mengalami kemarin ada manusia kan harus ada cita-cita, kemauan, banyak bukan, tapi kita diwajibkan Berusaha. dan memilih dan memutuskan. Pertama, kita ada rencana, cita-cita, kita kan otomatis dan cari dukungan, cari mohon doa restu. Akhirnya kita ambil keputusan secara pribadi mengundurkan diri, tapi tidak secara kita musyawarah yang tadinya kita berdiri, kita minta dorongan, bantuan, doa. Jadi hukumnya saya sudah menyakiti orang banyak, orang lain, dan tentunya saya rusak. Itu yang pertama. Yang kedua, Menyakitinya bagaimana maksudnya? contoh kan kita bikin punya cita-cita untuk jadi pengurus, tapi kita mengundurkan diri Di tengah jalan kemudian ada sesuatu kemudian Bapak mengundurkan diri gitu. mengundurkan diri, tapi kan secara pribadi nggak nyampaikan langsung kepada orang-orang yang tadinya saya minta dukungan, doa restu. Otomatis kan saya sendiri juga mengecewakan orang lain. Bahkan sampai sekarang saya sendiri sering malahan tegur. Saya merasa sakit hati, otomatis saya berdosa kan. Saya sudah menyakiti orang lain, berarti saya sudah berdosa. Yang pertanyaan kedua, tadi kita harus ngambil keputusan. Nah, ada kalau dilanjutkan apa ada manfaat apa enggak buat kita, tapi kalau kita mundur ada baiknya apa tidak. Nah, ternyata saya secara pemikiran sendiri ngambil keputusan kita lebih baik mundur. Nah, saya sendiri yang bisa merasakan, oh ini yang jalan yang terbaik. Nah, kita selalu mundur, tapi di sisi lain saya udah mengecewakan orang banyak. Ya itu kan bisa dibicarakan ya masalah itu. Atau misalkan kalau Bapak merasa berbuat dolim, maka tinggal minta maaf saja, minta maaf agar supaya dihalalkan, dia tidak menuntut kita nanti di akhirat. Dan itu kita berhak ya, dan itu kita berhak untuk apakah lanjut atau berhenti, itu hak Bapak ya. Karena di sini bukan kurang sedikit sih, ratusan orang gitu. Tadinya kita kan di sana, tapi akhirnya saya memutuskan lebih baik saya enggak, karena saya pandang ada seseorang yang saya pandang sendiri tapi lebih mampu daripada saya. Nggak masalah itu Pak ya, insyaallah. Jadi Ya. saya kan sudah menyakiti orang banyak, sampai sekarang bahkan sampai ada yang masih saya merasa kecewa, merasa sakit hati kepada ada gitu. Padahal udah gini akhirnya tanpa ada ya. Iya, dan kita itu kan kita nggak pernah berjanji untuk ini kan, untuk artinya untuk berjanji untuk terus di situ, nggak ada perjanjian kan ya. Perjanjian mah enggak. Iya. Kita minta dukungan, minta doa itu, cuma itu aja. Iya, itu nggak ada masalah, itu hak Bapak ya. Dan di sini kita harus ambil keputusan. Nah, keputusan yang saya ambil lebih baik saya mengundurkan diri, Iya. tidak melanjutkan. Cuma di sini kan kita kan orang bodoh, nggak tahu ilmu. Nah, keputusan ini yang saya rasakan lebih nikmat buat saya sendiri. Dan ini kita butuh ilmu lah. Nah, minimal kita harus mempertahankan dan harus kita melindungi yang kita ambil keputusan
Tuhan ini. Iya. Itu ilmu apa yang harus kita jalankan ke depan? Ya sudah, Bapak kalau merasa nyaman dengan itu ya sudah, jalankan saja. Ya, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah mudahkan urusan Bapak ya. Ya, cukup kayaknya. Ya, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga yang sedikit ini diterima sebagai amal soleh di sisi Allah Azza wa Jalla. Dan semoga dengannya kita diampuni dosa-dosa kita. Naktafi bihadzal qadar astaghfirukum subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.